Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai cost utility analysis yang diampu oleh Apoteker Hamdiah Indah Kurniasih, Magister Farmasi. Kami peranggotakan yang pertama ada Candi Denis Prasetyo, saya sendiri Ira Rahmawati, dan Nita Ayu Putri Amelia Rahmat. Ya, jurnal yang akan kami analisis adalah Cost Utility Analysis of Mechanical Thrombectomy between 6 and 24 hours in Acute Ischemic Stroke. Di sini kami akan mereview jurnal internasional. Next. Ya, reviewnya jurnal ini jurnal internasional of Stroke tahun 2020, volume 15, halaman 74 sampai 84, dengan penulis Elena Piso, Maureen Dumba, dan Kyriakos Lobotesis, dengan reviewer Candi Denis, Ira Rahmawati, dan Nita Ayu Putri Amelia Rahmat. Kemudian untuk pendahuluannya, baru-baru ini 2 uji coba terkontrol secara acak menunjukkan manfaat trombektomi mekanik yang dilakukan antara 6 dan 24 jam pada stroke iskemik akut. Bukti ekonomi saat ini mendukung intervensi hanya dalam waktu 6 jam. Tetapi waktu pengobatan trombektomi yang diperpanjang dapat menghasilkan hasil jangka panjang yang lebih baik untuk cohort pasien yang lebih besar. Stroke adalah masalah kesehatan global dan terus menjadi penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Sejumlah uji coba acak prospek menunjukkan trombektomi mekanik aman dan efektif dalam pengelolaan stroke iskemik dalam waktu 6 jam setelah onset gejala. Tujuan dari analisis ini adalah penelitian untuk membandingkan utilitas biaya dari trombektomi mekanis selain dari perawatan medis versus perawatan medis saja yang dilakukan lebih dari 6 jam sejak onset stroke di National Health Service NHS Inggris. Kemudian metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dari uji coba diffuse 3 untuk memperkirakan utilitas biaya MT pada 16 jam dan data dari uji coba Down untuk memperkirakan utilitas biaya MT pada 12 dan 24 jam. Ukuran hasilnya adalah Quality Adjusted Life Years atau QLIS yang menggabungkan lama hidup dan kualitas hidup berdasarkan rekomendasi National Institute for Health and Care Excellence atau NICE. Kemudian untuk hasil akan dijelaskan oleh Mbak Lita. Selanjutnya yaitu hasil. Yang pertama yaitu menggunakan nilai khusus dasar trombektomi setelah SMT dilakukan dalam waktu 12, 16, dan 24 jam dari stroke iskemik. Aku dikaitkan dengan biaya tambahan per pasien, masing-masing sebesar 2.545 atau 1.984 dan 8.818 atau 6.875. Selama 20 tahun, pasien yang diobati dengan MT pada 12, 16, dan 24 jam masing-masing dapat memperoleh 1,62, 1,68, dan 2,23 QE. Biaya trombektomi yang lebih tinggi diwakili oleh biaya perangkatan plus SMT lebih tinggi daripada NMB. SMT saja pada batas bawah dan atas BTP
maksimum untuk kuali menunjukkan bahwa opsi ini lebih disukai berdasarkan efektivitas biaya. Next. Eicher thrombectomy dibandingkan dengan SMT adalah 1564 atau 1219 per kuali jika dilakukan dalam waktu 12 jam. 5253 atau 4095 per kuali jika dilakukan dalam waktu 16 jam. Dan 3712 atau 2894 per kuali diperoleh jika dilakukan dalam waktu 24 jam. NMB dari trombektomi, kurva penerima efektivitas biaya untuk diintervensi menunjukkan bahwa MT memiliki kemungkinan 99,9% untuk menjadi hemat biaya pada nilai WTP maksimum yang lebih rendah dan lebih tinggi untuk kuali yang umumnya digunakan di Inggris. Next. Hasil analisis sensitivitas satu arah menunjukkan bahwa biaya trombektomi harus melebihi 42.563 atau 33.185 dengan menggunakan data uji coba Defus 3 pada 16 jam agar intervensi menjadi hemat biaya untuk nilai WTP maksimum yang lebih rendah untuk kuali. Demikian pula harus melebihi 45.555 atau 35.518 dan 55.331 atau 43.140 menggunakan data uji coba Duan masing-masing pada 12 dan 24 jam agar tidak lagi hemat biaya. Next. Untuk pembahasannya akan dibacakan oleh teman saya, Mas Denis. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pembahasan yang pertama yaitu bukti sebelumnya menunjukkan efektivitas gaya MT dibandingkan dengan SMT saja dalam jangka waktu 6 jam sejak timbulnya gejala. Studi ini tidak hanya memvalidasi hal tersebut, tetapi juga menunjukkan bahwa melakukan trombektomi di luar rangka waktu ini dan hingga 24 jam setelah onset gejala stroke tetap hemat biaya. MT dilakukan lebih sering dengan penurunan biaya karena skala ekonomi atau diskon pembelian perangkat dan intervensi yang lebih efisien. Dari dua uji mani awal, Repescat dan Escape direkrut masing-masing hingga 8 sampai 12 jam. 6,5 data tambahan ini menunjukkan bahwa tanda 6 jam kemungkinan merupakan perkiraan konservatif. Dengan menggabungkan data dari 5 uji coba besar, kolaborasi highly effective reperfusion evaluated and multi-phase endovascular stroke trialis memastikan bahwa trombektomi efektif hingga 7,3 jam setelah timbulnya gejala. Dawn and Debus 3 selanjutnya menambahkan bukti yang menunjukkan bahwa manfaat signifikan dengan trombektomi lebih dari 6 jam yang disumbangkan oleh tingkat relaksasi yang lebih tinggi. Poin penting yang harus dicatat adalah metodologinya bervariasi antara uji coba yang membuat rumusan kriteria inklusif yang konsisten menjadi menantang. Namun mengekstrapolasi parameter uji coba ke kohort populasi aktual diperlukan saat menilai kemungkinan dapat perubahan apapun dalam praktik yang dihasilkan. Merupakan intervensi endovaskular sub 6 jam
akan bermanfaat bagi 10% orang yang mengalami gejala stroke iskemik akut. Selanjutnya, Johat et al. 31 menerapkan kriteria Down Endevus pada kohort serupa dan 1,7 sampai 2,7% pasien akan memenuhi syarat untuk lebih 6 jam MT berdasarkan kriteria ini. Yang selanjutnya, antara April 2015 dan 2016 Maret, biaya perawatan kesehatan dan sosialisasi teknik stroke melebihi 1,7 euro miliar di Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Meskipun MT memiliki biaya awal yang lebih tinggi, ini mengarah pada penghematan jalur perawatan stroke karena hasil yang lebih baik. Antara April 2016 dan Maret 2017, 122 kasus stroke baru tercatat di Inggris. Dari jumlah tersebut, 74,58 atau 87,6% adalah stroke iskemik dan 9.898 mengalami trombolisis. Pasien memenuhi kurang dari 6 jam kelayakan untuk trombektomi hanya 580 pasien, setara dengan 5%. Yang dirawat tidak diketahui berapa banyak dari pasien tersisa dapat diobati dengan trombektomi antara 6 sampai 24 jam. Tetapi dengan asumsi jangka ini 5%, kami memperkirakan sekitar 3.287 pasien tambahan dapat menjalani trombektomi untuk dampak anggaran tambahan sebesar 8,4 juta dolar atau 67 juta euro jika dilakukan dalam 12 jam. Sebesar 30 juta dolar atau juga bisa untuk 27 juta euro jika dilakukan dalam 16 jam, dan untuk 27,2 juta dolar jika dilakukan dalam 24 jam. Sekian, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.